Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa qala ta'ala, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah dengan basirah, dengan keterangan yang nyata. Maha suci Allah dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Surat Yusuf ayat 108. Maka ini berbicara tentang jalan mengajak kepada kebaikan. Jalan dakwah. Jalan dakwah itu adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, berbekal iman, amal, kasih sayang, dan persaudaraan. Mengajak mereka kepada Islam, kepada jalan yang baik, bukan berdasarkan perkiraan atau perdugaan saja, tetapi berdasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkannya itu, yaitu Al-Quran, menurut keinginannya semata. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi jalan dakwah itu juga jalan yang Allah wahyukan. Ketika kita berjalan di jalan ini, maka banyak orang yang tidak suka. Pastinya orang-orang kafir harbi yang memerangi kita, orang-orang munafik yang membenci Islam, orang-orang jahil dengan kebodohannya dan ketidaktahuannya, mereka akan menghalangi dan membenci kita. Isme, Zionisme, salibisme, komunisme, kapitalisme, imperialisme itu sangat membenci akan jalan dakwah yang semacam ini. Mereka ingin menghancurkannya. Mereka itu rencananya sangat jelas, bisa kita baca dan ketahui dari buku-buku mereka, langkah-langkah dan tekad-tekad yang mereka buat serta tipu dayanya dalam dunia nyata. Semuanya berdiri atas dasar ingin melemahkan akidah Islam, ingin menghapuskan akhlak-akhlak Islam, dan ingin menjauhkan Islam sebagai ajas perundang-undangan, sistem hidup, dan orientasi bagi masyarakat. Walantar do'angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan suka kepada kalian hingga kalian mau menuruti agama mereka, mau masuk kepada agama mereka, mau mengikuti sistem hidup mereka, akhlak mereka, kebiasaan mereka. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara." Banyak di antara ahli kitab yang menginginkan sekiranya kalian dapat kembali murtad. Mereka ingin mengembalikan kalian agar kalian itu murtad setelah kalian beriman. Karena rasa dengki mereka. Ingin kalian setelah beriman menjadi kafir kembali. Dan itu mereka lakukan secara sistematis, terus menerus, siang dan malam. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad, kembali keluar dari Islam menjadi kafir, mengikuti sistem-sistem mereka, pola-pola hidup mereka. Jika mereka sanggup, siang malam mereka bekerja seperti itu. Karena itu
Marilah kita beriltizam dengan masalah tarbiyah, dengan masalah pendidikan. Ada 3 faktor yang menentukan dalam melahirkan generasi Qur'ani, generasi Rabbani, yang semuanya harus terpadu satu sama lainnya. Satu faktor saja yang terabaikan, maka tujuan tarbiyah, tujuan pendidikan ini akan sukar tercapai. Apa itu? Yang pertama adalah manhaj tarbiyah, program dan sistem tarbiyah. Manhaj tarbiyah adalah satu sistem yang sempurna yang dapat menghasilkan individu muslim, generasi Islam, penggerak dakwah. Inilah manhaj yang lengkap, yang mengisi fikrah, ruhiyah, membangun jasmaniyah, akhlak maupun aktivitas Islam lainnya. Manhaj yang mencakup semuanya tanpa mengabaikan satu aspek pun. Manhaj semacam inilah yang mampu menghasilkan generasi Qur'ani, generasi Rabbani yang imun dari berbagai macam pengaruh jahiliyah. Yang kedua, qudwah hasanah, teladan yang baik. Seorang pembina, guru, pendidik tidak cukup hanya pandai dalam penguasaan materi dakwah, tidak cukup hanya pandai Al-Quran dan hafal sunnah atau hadis, tapi juga seorang yang bertakwa dan menghayati ajaran Islam dalam dirinya sepenuhnya. Apabila seorang pembina atau murabi, pendidik, bertentangan antara ilmu yang diajarkannya dengan apa yang dilaksanakannya, maka nasihat atau ajarannya tidak akan membawa pengaruh banyak, tidak akan berbekas pada pengikutnya. Bahkan segala apa yang diajarkannya akan hilang di hati para anak didiknya, hilang sebagaimana tetes debu di batu yang licin terkena air. Oleh karena itu, seorang pendidik, pembina haruslah seorang dai yang menjadi uswah, teladan yang baik bagi para anak didiknya. Dan yang ketiga, bi'ah solihah, lingkungan atau suasana yang baik. Keberhasilan pendidikan itu tergantung juga dengan lingkungan yang baik. Tanpa adanya interaksi anak didik dengan lingkungan yang baik, maka pelaksanaan keberhasilan tarbiyah atau pendidikan ini akan sulit terbangun. Apa itu unsur lingkungan yang baik? Itu adalah arah dari pendidikan kita. Yang pertama kan kita membina pribadi muslim, mengadakan pendidikan dengan ilmu, dengan keteladanan bagi anak-anak didik, mencetak pribadi-pribadi muslim yang komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Sehingga nanti akan terbentuklah anak-anak, generasi-generasi yang berpegang teguh kepada ajaran Islam, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian arah pendidikan kita tidak cukup mendidik anak-anak, mendidik generasi semata, tapi juga membina keluarga muslim. Ibunya dibina, bapaknya dibina, agar terbentuk nanti keluarga Islam. Atau ketika pribadi-pribadi muslim ini telah dewasa, maka mereka akan berkeluarga, akan mencari pasangan yang soleh atau soleha, akan membentuk ikatan keluarga. Maka dari struktur keluarga yang dibangun atas dasar nilai-nilai dan norma Islam ini, akan lahir nanti anak-anak mereka yang juga terbentengi oleh lingkungan keluarga yang baik. Karena itu bukan hanya individu, tapi keluarga juga kita bina.
Arah dakwah yang ketiga, arah pendidikan kita yang ketiga adalah membangun masyarakat Islam. Masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang terdiri dari keluarga-keluarga atau individu-individu. Maka membangun masyarakat Islam adalah membangun keluarga-keluarga Muslim. Membangun individu-individu Muslim, nanti akan terbentuklah komunitas keislaman di lingkungan tersebut, di masyarakat tersebut. Rumah Quran yang kita dirikan bukan hanya terus berada di satu tempat. Para guru yang mengajar di rumah Quran tersebut nanti di rumahnya juga buat pengajian anak-anak, buat lagi rumah Quran di satu titik, di titik yang lain juga seperti itu. Nanti akan terbentuklah banyak rumah Quran saling mendukung. Nanti akan terbentuklah yang diistilahkan dengan kampung Quran. Makanya seorang guru di rumah Quran itu nggak usah lama-lama ngajarnya. 1 tahun silakan buat sendiri di rumahnya. Kadangkala ada yang 1 tahun dia pindah, dia buat lagi di tempat lain, di daerah lain, daerah yang jauh bahkan. Ketika dia pulang kampung, di kampungnya dia bikin rumah Quran. Inilah arah dakwah kita, menyebarkan Islam dari individu-individu atau guru-guru yang telah mengajarkan Islam, terus mereka akan mengajarkan di tempat lainnya. Dan yang keempat adalah arah dakwah kita, arah pendidikan kita adalah tauhidul ummah, yaitu mempersatukan umat Islam yang mungkin masih fanatik dengan kesukuan, yang masih asobiah dengan organisasi atau lembaga mereka. Maka tatkala bicara tentang pendidikan, bicara tentang dakwah, ketika kita semuanya sama dalam akidah Islamiyah, sama dalam masalah tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, maka itu akan mudah kita untuk saling bersaudara. Innamal mu'minun ikhwah. Sungguhnya umat Islam itu bersaudara, enggak boleh berpecah belah. Maka kita bersatu padu membangun kekuatan Islam, membangun pendidikan untuk generasi Islam. Begitu seharusnya. Itulah arah dakwah dan pendidikan kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.